Syukur karena Allah telah memberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Kita berharap kita bisa menjaga dan menggunakan semua nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan kehendaknya untuk mencari ridhonya semata. Kajian Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijrah bertepatan dengan 31 Oktober ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kajian kita pada hari ini adalah urgensi ilmu di dalam beribadah. Hadirin sekalian, mari kita meluruskan niat untuk mendapatkan ridho Allah. Sebelum itu, kita semua bersama-sama sudah mengetahui sabda Nabi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa raddun." Jadi menuntut ilmu itu fardu ain atas kita semua. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, kata Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim 1712. Ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Ingin meraih akhirat pun juga harus dengan ilmu. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajian selama 30 menit. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Sungguh rahmat dan nikmat Allah tak terhingga. Curahan anugerah dan karunia Allah tiada tara, dan itu senantiasa Allah berikan kepada kita setiap hari di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sesosok manusia yang hidup tanpa cacat. Seorang manusia terbaik yang hidup yang tidak memiliki kekurangan sebagai seorang manusia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesempurnaan itu kepada beliau, karena beliau lah yang paling berhak untuk mendapatkan kesempurnaan manusiawi itu.
Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak kita semua untuk benar-benar menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan di dalam ilmu dan amal. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan huda, petunjuk yang di dalamnya berisi dengan ilmu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ad-din, ketundukan dan kepatuhan, yang dia adalah amal. Maka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan adalah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan di dalam kedua-duanya, di dalam ilmu dan di dalam amal. Disitulah seorang manusia akan menjadi seorang manusia yang berada di atas jalan yang lurus. Syarat untuk menjadi manusia yang hidup di atas jalan yang lurus, di atas as-sirat al-mustaqim, yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal setiap saat, setiap hari, dalam setiap rakaat-rakaat salat kita, baik yang wajib ataupun yang fardu. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal hidayah menuju jalan yang lurus dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan Engkau yang lurus. Tahukah kita, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa jalan lurus yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, petunjuk ke jalan yang lurus yang Allah Tabaraka wa Ta'ala minta kepada kita, yang kita minta kepada Allah, jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah jalan ilmu dan amal. Karena setelahnya kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Kau berikan kepada mereka nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Dan jalan orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Sifat ini dimiliki dominan oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka benar-benar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Begitulah pahamnya Yahud akan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, identitasnya, kelahirannya, agama yang akan ia bawa, syariat yang akan memimpin dunia. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus di kota Madinah, mereka sudah petantang-petenteng dengan mengatakan sebentar lagi akan datang Nabi yang baru, yang dengannya kami akan menaklukkan dunia. Mereka mengancam orang-orang Arab di Madinah, di Jazirah Arab, dengan memberikan kabar gembira untuk mereka. Akan ada seorang Nabi yang sebentar lagi akan diutus, dan saat untuk diutusnya Rasul itu telah sangat dekat, yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjayakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang Yahudi mengira bahwa itu adalah agama mereka, dan Rasul itu berasal dari kaum mereka, dari bangsa Al-Yahud, dari Bani Israel. Begitulah
berilmunya Yahud akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Rasulullah SAW dan mengutus Rasulullah SAW yang Allah Tabaraka wa Taala ceritakan itu di dalam kitab Taurat, dan Allah Tabaraka wa Taala ceritakan di dalam kitab Injil, namun ternyata Allah Tabaraka wa Taala mengutusnya dari Al-Arab, dari bangsa Arab, dari bangsa keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, ibni Ibrahim alaihissalam. Ketika itu mereka menolak Nabi tersebut. Inilah sifat al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah yang senantiasa kita minta kepada Allah perlindungan dari menjadi orang-orang yang maghdub, yaitu orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa di antara umat ini yang berilmu dan tidak mengamalkan, fa innalahu shibhun minal yahud, maka dia memiliki keserupaan daripada orang Yahudi, memiliki kemiripan kepada orang al-Yahud, berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, dan tidak juga jalan orang-orang yang sesat. Dan jalan orang yang sesat adalah kebalikan daripada sifatnya al-Yahud, yaitu mereka yang beramal. Kekurangan yang dimiliki oleh orang Yahud ada pada mereka. Ketika Yahudi tidak mengamalkan, mereka justru beramal. Namun kelebihan yang ada pada orang Yahudi tidak mereka miliki, yaitu mereka tidak memiliki ilmu. Sehingga mereka beramal tanpa ilmu. Memiliki amal akan tetapi tidak memiliki ilmu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat kaum Nasara. Kaum Nasrani selalu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat. Wala tattabi'u ahwa alladzina dhallu. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita tahu bahwa jalan yang dimurkai adalah orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan, dan jalan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal tapi tidak di atas ilmu, pahamlah kita bahwa as-siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, adalah orang-orang yang memiliki kelebihan yang ada pada kaum Yahud dan kelebihan yang ada pada kaum Nasara. Tidak memiliki kekurangan yang ada pada Yahud dan tidak memiliki kekurangan yang ada pada kaum Nasara. Sehingga mereka menyatukan antara ilmu dan amal. Menyatukan antara amal dan ilmu. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu dan semua kita insya Allah telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmu tentang maksud dan tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya termasuk manusia. Bukan untuk bermain-main. Bukan untuk bersenda gurau. Bukan untuk suatu hal yang sifatnya sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main, kata Allah. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk hal yang sia-sia? Allah tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main, untuk sekedar iseng. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala punya sifat pencipta, lalu dia ciptakan sekedar untuk bermain-main. Tidak juga untuk sekedar untuk hal yang sia-sia. Sebagaimana yang kita bacakan ayat dari yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maka
kita Allah ciptakan dalam sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu hidup untuk menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ibadah adalah sesuatu yang sangat luas. Ibadah itu menyentuh seluruh lini kehidupan manusia. Ibadah bukanlah sebuah aktivitas yang singkat dan berbilang dan bisa dihitung. Ibadah itu bukanlah apa yang ada di masjid dan aktivitas yang ada di dalamnya saja. Setiap kalimat yang dibicarakan oleh manusia bisa menjadi ibadah. Pandangan mata manusia adalah bisa berwujud ibadah. Demikian juga sebaliknya. Setiap apa yang didengarkan oleh manusia dengan telinganya bisa bernuansa ibadah. Setiap gerakan tangannya dalam memberi menerima bisa bernuansa ibadah. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya bisa bernuansa ibadah. Tidurnya bisa menjadi ibadah, makannya bisa menjadi ibadah. Senyumnya adalah ibadah. Diamnya adalah ibadah. Manakala seseorang mengerti apa itu ibadah dan mengetahui bahwa ibadah itu bukanlah hanya sebuah kalimat yang mewakili beberapa aktivitas kegiatan manusia. Oleh karena itu saya secara pribadi, ma'asyarul muslimin wa muslimat, sering mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk menjauhi sebuah kalimat yang menyebut masjid adalah rumah ibadah. Karena dalam kalimat ini, ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita khawatirnya generasi berikutnya dari kaum muslimin memahami bahwa ibadah itu adalah di masjid. Di luar masjid tidak ada ibadah. Memutuskan hubungan aktivitas manusia yang jauh lebih banyak dari masjid sehingga terputus aktivitas manusia dari ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah sebuah nama yang meliputi seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah apapun itu. Manusia ketika mengeluarkan kalimat dengan lisannya, dia bisa bernuansa ibadah. Dan setiap apa yang dia dengarkan dengan pendengaran dan telinganya bisa bernuansa ibadah. Bahkan diamnya bisa bernuansa ibadah, tidurnya pun bisa bernuansa ibadah. Karena ada tidur yang dicintai Allah, ada diam yang dicintai Allah, ada ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, kita khawatirnya lahir generasi-generasi umat Islam berikutnya yang mengetahui ibadah itu adalah masjid. Dan tempat beribadah itu hanyalah masjid. Di luar masjid maka bukanlah wadah atau media untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, maka kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sesuatu yang sangat mulia. Mengisi usia kita di permukaan bumi ini, terutama setelah kita balik, walau sebenarnya sudah bermula dari sebelum itu, sampai detik-detik terakhir daripada usia kita di permukaan bumi, dengan beribadah kepada Allah, dengan hanya mengedepankan memilih yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Saudariku rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, ketahuilah bahwa untuk menjalankan ibadah tersebut itu tidak bisa tanpa ilmu. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita untuk hal yang sangat teramat penting bernama ibadah, maka hal yang aneh manakala manusia mengira bahwa ibadah itu tidak ada ilmunya untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah. Tujuan utama diciptakan manusia di permukaan bumi ini tanpa ilmu, ini hal yang mustahil. Hal yang sangat mustahil. Hal yang terpenting dari hidup kita yaitu ibadah, bagaimana mungkin dia dijalankan tanpa ilmu?
Di zaman kita sekarang ini sudah mulai hal dan fenomena yang seperti ini menyebar tanpa disadari. Manusia mulai terpengaruh dengan beribadah itu. Yang penting niatnya ingin berbuat baik. Yang penting niatnya benar. Yang penting niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dia telah beribadah kepada Allah. Yang penting niat. Yang penting niatnya benar. Kalimat ini, kalimat yang sangat batil. Dan hampir semua manusia-manusia yang menyatakan dirinya beragama, apapun agamanya, maka kalau kita tanyakan kepada mereka, mereka melakukan semua itu dengan niat yang benar, dengan niat yang baik. Dan apakah semua yang dilakukan dengan niat yang baik itu berarti adalah sebuah kebenaran? Niat yang baik adalah salah satu di antara syarat yang akan menjadi sebuah syarat untuk diterimanya amal, tapi tidak cukup dengan niat saja. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita samping memperbaiki niat, agar niat itu adalah niat yang benar. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk membenarkan amalan. Membenarkan niat adalah suatu hal yang sangat benar, akan tapi tidak cukup dengan itu saja. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridinil khairi lam yusibah. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebenaran, kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Betapa banyaknya orang yang niatnya ingin melakukan kebenaran. Dia ingin mencari kebaikan. Dia ingin mendapatkan kebaikan. Walakin lam yusibah. Akan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia inginkan tersebut. Dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu kepada orang-orang yang melakukan sebuah amalan yang secara zahir adalah amal-amal baik. Namun sayang mereka melakukannya bukan dengan cara yang benar. Mereka melakukan amal-amal tidak sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan amalan tersebut. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, syarat berikutnya selain niat yang benar adalah amal yang benar. Dan amal yang benar adalah amal yang berdiri di atas ilmu, amal yang berdiri di atas tuntunan, amal yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan, diperintahkan, dan diteladankan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir surat Al-Kahfi, beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa di antara kalian yang ingin bertemu dan berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, al-amalu salih maka kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh itu manakala dia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa sebuah amal tidak dikatakan amal saleh kecuali benar-benar berdiri di atas meneladani, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan sebuah amal saleh kalau dia tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Betapa banyaknya sekarang sesuatu yang diamalkan manusia bukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, lalu mereka mengira ini adalah amal saleh. Dan mereka mengatakan ini adalah amal saleh. Dan di atas apa yang mereka katakan amal saleh itu mereka berjibaku. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang mereka anggap amal saleh. Padahal amal yang tidak berdiri di atas teladan, tidak berdiri di atas tuntunan dari Nabi SAW, tidak berdiri di atas ilmu yang benar, adalah amal yang batil. Amal yang tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang mengatakan tidak diterima itu adalah Nabi SAW, dan Nabi yang mengatakannya kepada kita bahwa amal yang tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan tidak akan diterima oleh Allah. Dan tentu Nabi SAW mendapatkannya dari Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Disinilah pentingnya seorang muslim untuk beramal saleh sesuai dengan tuntunan. Dan tuntunan dalam beramal saleh itulah ilmu. Itulah ilmu yang tadi kita katakan Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan ilmu dan amal. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu, pelajari ilmunya dari Nabi SAW bagaimana. Sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Nabi SAW, amalkan seperti itu. Jangan ditambahkan, jangan dikurang-kurangi. Jangan pula ditambah-tambahkan. Karena apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan terlarang oleh Nabi SAW, itulah dia yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itulah dia jalan kebenaran. Itulah dia yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia agama yang sempurna. Itulah dia ad-dinul haq, agama yang benar. Alladzi la yaqbalullah dinan siwah, yang mana Allah Tabaraka tidak akan menerima agama kecuali yang seperti itu. Yang menyelisihinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Di awal surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Dan dia maha bisa atas segala sesuatu. Tabaraka wa Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kalian sebelumnya mati lalu ia hidupkan. Ia hidupkan kalian setelah sebelumnya ia matikan kalian. Sebelumnya kalian adalah mayat yang tidak hidup. Lalu ia hidupkan kalian liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Bukan terbanyak, namun terbaik. Dan yang maksud daripada amalan yang terbaik adalah amalan yang paling benar. Dan amalan yang paling ikhlas. Dan amalan yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan yang paling ikhlas adalah yang paling benar-benar diamalkan, benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Di mana tidak ada maksud dan tujuan niatnya kecuali hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad Abu Ali rahimahullah, seorang ulama yang masyhur dari kalangan tabi'in, bahwa amalan yang paling baik adalah aswabuhu wa akhlasuh. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling benar dan yang paling ikhlas. Dan amalan yang paling benar makana muwafiqan di sunnati Rasulullah SAW. Amalan yang paling benar yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan amalan yang paling ikhlas yang benar-benar diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sungguh di zaman kita sekarang ini kita telah menyaksikan banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berkeinginan untuk beribadah kepada Allah. Sayang, mereka dipengaruhi oleh iblis untuk beribadah tanpa ilmu.
Karena iblis tahu ketika seorang rajin beribadah tanpa ilmu, yang akan dia hasilkan di hadapan Allah, di sisi Allah nanti adalah nihil. Tidak ada yang dia dapatkan apapun di sisi Allah. Kalau amalan yang dia bangun itu amal yang tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita landasi ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah itu melakukan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Beribadah itu melakukan apa yang Allah inginkan dan Allah ridhoi, bukan apa yang kita ingin dan apa yang kita ridhoi. Beribadah itu melakukan apa yang Allah perintahkan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Maka mari kita beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai secara sempurna, tidak ada yang cacat dan tidak ada yang kurang. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga, melainkan semuanya telah kuperintahkan kepada kalian. Tidak ada satu jalan pun yang belum diajarkan Nabi SAW menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak ada satu jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang belum diajarkan Nabi SAW. Maka kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu bukan jalan ke surga. Itu bukan jalan ke surga, ma'asyarul muslimin. Walaupun manusia sepakat mengatakan itu jalan ke surga, namun ternyata itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukanlah jalan ke surga. Di akhirat kelak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, fa'ati abwabal jannah, saya akan mendatangi seluruh pintu-pintu surga. Wa astaftihuha, saya meminta bukakan kepada para malaikat penjaga pintu surga, minta bukakan pintu surga tersebut kepada para malaikat yang menjaga pintu surga. Fayaqul khazin, berkata malaikat penjaga pintu surga, man ant? Siapa engkau? Fa'aqul Muhammad. Nabi mengatakan, saya akan menjawab, saya adalah Muhammad. Malaikat penjaga pintu surga tidak pernah tahu wajah Rasulullah SAW, karena mereka tidak pernah turun ke bumi. Sebagaimana malaikat-malaikat lain seperti malaikat Jibril, Mikail, malaikat siang dan malam dan yang lainnya. Sehingga tidak tahu wajah Nabi SAW, walaupun nama diketahui oleh seluruh malaikat. Sehingga ketika minta dibukakan pintu, malaikat bertanya, man anta, engkau siapa? Fa'aqulu Muhammad, saya menjawab, saya adalah Muhammad. Fayaqul, berkata malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu ini sebelum engkau yang datang meminta dibukakan pintu itu. Siapapun yang datang kepadaku minta dibukakan, aku tidak diizinkan untuk membukanya oleh Allah, kecuali yang datang adalah engkau, yaitu Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah buah daripada seluruh jalan ke surga Nabi SAW yang mengajarkannya. Karena seluruh pintu surga hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan Allah malaikat untuk membukakan pintu itu. Kalau yang datang minta dibukakan pintu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara pelajaran penting di dalam hadis yang mulia ini adalah seluruh jalan ke surga, seluruh jalan yang akan mengantarkan manusia ke pintu surga adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Jalan yang pernah diajarkan, jalan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang tidak berjalan di atas jalan yang diajarkan Nabi, tidak berjalan di atas jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia tidak akan sampai kepada pintu surga Allah Taala. Cukup dengan niatnya saja nggak bisa. Hanya cukup dengan niatnya, lalu tidak berjalan di atas jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak akan sampai kepada pintu surga. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dia akan sampai ke surga kalau amalnya tidak diterima oleh Allah? Amalnya nihil, tidak diterima oleh Allah Taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Maka ketika kita akan beribadah kepada Allah, bangunlah ibadah kita itu di atas teladan dari Nabi SAW, di atas tuntunan dari Nabi SAW. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu dalam beribadah.
Berilmu dalam beribadah adalah berilmu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada manusia cara mengamalkan amalan tersebut, cara beribadah tersebut. Siapa di antara manusia yang lebih sempurna ibadahnya? Jawabannya adalah Nabi SAW. Adakah orang lain yang beribadah lebih daripada ibadah Nabi SAW? Jawabannya adalah mustahil, nggak ada. Oleh karena itu, kalau ketika kita ingin beribadah, ikuti dan teladani Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita tutup dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang tiga orang sahabat yang bertanya kepada istri-istri Nabi. Allah takdirkan Rasulullah SAW tidak berada di rumah, sehingga bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi SAW. Disebutkan bahwa mereka ka'annahum taqalluha. Mereka mengira sepertinya kok ibadah Rasulullah ini menurut mereka sedikit. Fayaqulul awwal, maka berkata yang pertama, amma ana fa usallil laila wala arqud. Aku akan sholat sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Dan yang kedua berkata, amma ana fa asumun nahara wala uftir. Saya akan puasa di siang hari, di setiap hari. Setiap siang hari saya akan berpuasa dan saya tidak akan berbuka. Setiap hari dia akan berpuasa. Dan yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya akan beribadah kepada Allah dan tidak akan berumah tangga, tidak akan menikah. Siapa yang mengatakan sholat malam itu adalah pekerjaan yang buruk? Siapa yang mengatakan puasa itu adalah ibadah pekerjaan yang buruk? Siapa yang mengatakan orang yang ingin beribadah kepada Allah dan sengaja tidak menikah dalam pekerjaan yang buruk? Akan tapi lihat apa yang dikatakan Nabi SAW setelah. Kata Nabi SAW ketika tadi sampaikan kisah tentang tiga orang ini kepada beliau, diwahyukan, beliau tidak setuju dan mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Kenapa ada sekelompok orang yang mengatakan begini. Ketahuilah bahwa saya yang paling berilmu daripada kalian dan saya yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Walakin usalli wa arqud. Namun saya adalah orang yang sholat malam dan juga tidur di malam hari. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa di siang hari, kadang tidak berpuasa juga di siang hari. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, bukan umat. Di bawahi ma'asyarul muslimin, Nabi mengatakan bukan umatku. Bukan umatku. Untuk siapa ini? Untuk orang yang mencuri kah? Untuk orang yang membunuh kah? Tidak. Untuk orang yang sholat malam sepanjang malam. Untuk orang yang setiap hari berpuasa. Setiap hari dia berpuasa. Senin berpuasa, Selasa berpuasa, Rabu berpuasa, Kamis berpuasa, Jumat berpuasa, Sabtu berpuasa. Kepada orang yang ingin beribadah maksimal sehingga sengaja tidak untuk bisa maksimal ibadah. Nabi mengatakan bukan umatku. Kenapa? Tidak di atas ilmu. Sehingga menyebabkan manusia pada kehinaan. Dikeluarkan oleh Nabi SAW dalam kelompok umat Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari sini fahamlah kita bahwa berpuasa harus mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan teladan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sholat malam, sholat juga harus mengikuti ilmu dan teladan dari Nabi SAW. Demikian juga manusia diantaranya juga adalah saling menikah antara laki dan wanita juga harus mengikuti ilmu dan teladan dari Nabi kita tercinta SAW. Kalau tidak, kita sengaja beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun menganggap itulah yang terbaik dan itulah yang terbenar dan itulah yang terbanyak, ternyata buahnya dikeluarkan oleh Nabi SAW daripada umatnya. Di sini fahamlah kita bahwa beribadah tanpa ilmu akan mencampakkan manusia kepada jurang kehinaan. Beribadah tanpa ilmu adalah mengikuti jejak iblis dan bujuk rayu iblis dan syaitan laknatullahi alaih. Ya. Ibadah itu adalah buah.
dan buah tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya pohon. Oleh karena itu, ulama selalu mengatakan bahwa kalau amal itu adalah buah, maka ilmu adalah pohonnya. Apakah mungkin ada buah yang terwujud tanpa pohon? Maka apapun yang dikatakan manusia ini buah, dan berusaha mereka meyakinkan orang lain ini adalah buah, ternyata buah itu tidak pernah berasal dari sebatang pohon, maka itu bukanlah buah. Itu hanya tipu muslihat. Sehebat apapun mereka berusaha menyerupakan buah tersebut dengan buah yang asli, yang berasal dari sebuah pohon, maka itu bukanlah buah. Karena buah yang benar-benar buah adalah buah yang berasal dari sebuah pohon. Maka mari melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmu, karena ibadah itu adalah sesuatu yang terlahir dari sebuah ilmu. Yang terlahir tanpa ilmu bukanlah ibadah. Maka beribadahlah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan teladan yang sudah ada, tuntunan yang sudah ada dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari teladan tersebut adalah mempelajari ilmu tentang melaksanakan ibadah. Semoga kita diberikan oleh Allah semangat untuk menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan mereka lah orang-orang yang Allah ridhoi, mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat, dan barang siapa yang jauh dari jalan itu, maka mereka akan dimurkai oleh Allah, atau orang yang sesat, dan kedua-duanya adalah jalan ke neraka. Semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari murkanya dan nerakanya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas kajian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya acara tanya jawab. Kami persilakan pada para hadirin untuk secara langsung disampaikan pada Ustadz. Baiklah Ustadz, ini ada, kalau belum ada yang langsung, ini ada pertanyaan. Rasulullah adalah, pertanyaan ini berasal dari Dr. Armin Rawi. Rasulullah adalah uswatun hasanah atau sosok yang kita teladani. Sampai sejauh mana kita meneladani Rasulullah? Karena kita mungkin tidak akan sanggup meneladani Rasulullah secara kompleks, berupa tahajud, duha, dan ibadah serta amal-amal. Kita tidak akan sebanding dengan Rasulullah. Tetapi setidak-tidaknya poin-poin beliau yang wajib kita teladani itu apa saja, Ustaz? Apakah bersolawat saja kita cukup, Ustaz? Apakah bersolawat saja cukup untuk menjadi pengikut Rasulullah dan mendapat syafaat di hari akhir? Padahal hati kita masih condong ke maksiat, masih kurang meneladani Rasulullah. Baik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul mu'minin rahimakumullah. Tadi apa yang dikatakan bahwa sehebat apapun kita berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bisa meneladani beliau secara sempurna, tanpa kurang dan cacat. Jangankan kita yang ada di zaman seperti ini, di negeri yang seperti ini, sahabat-sahabat Nabi SAW yang hidup bersama Nabi SAW pun menyatakan hal yang sama. Ya, bahwa untuk benar-benar mengikuti dan mencontoh Nabi SAW secara sempurna, totalitas, seluruh yang beliau lakukan benar-benar dilakukan, tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang cacat, maka ini adalah hal yang sangat berat. Akan tetapi, ketahuilah, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa agama Allah yang dibawa oleh Nabi SAW, agama Allah dan agama Rasulnya adalah agama yang mudah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yuridul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Seorang lelaki Badui, orang Arab yang tinggal di gurun pasir, tidak tinggal di perkampungan yang bisa dikatakan perkampungan modern,
namun tinggal di pedalaman, bersama unta di gurun pasir. Dan suatu saat datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi ajarkan kepada lelaki tersebut amal-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika selesai Nabi SAW mengajarkan hal-hal yang diharamkan, lelaki tersebut berkata, apabila saya kerjakan apa yang Allah wajibkan kepada aku, dan aku tinggalkan apa yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada aku, dan aku tidak tambahkan sedikit pun, adkhulul jannah, aku tidak tambahkan sedikit pun, akankah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi SAW, ya, engkau akan masuk surga. Sambil berlalu pergi meninggalkan Nabi dan para sahabat, ia berkata, wallahi la azidu ala dhalika syai'a, demi Allah aku tidak akan tambahkan sedikit pun. Sambil pergi berlalu meninggalkan Nabi dan para sahabat, dia bergumam seperti itu. Didengar oleh para sahabat sehingga diriwayatkan kepada kita dalam hadis ini. Kata Nabi SAW mendengarkan gumaman tersebut, dakhalal jannata in shadaq. Dia pasti masuk surga apabila dia jujur dalam apa yang tadi dia ucapkan. Ini yang tadi saya katakan bahwa pondasi agama Islam berdiri di atas pondasi yang mudah. Kalau untuk mengikuti seluruh 100% apa yang diteladankan oleh Nabi SAW, kita tidak akan sanggup. Namun semua yang diajarkan Nabi SAW tidaklah sesuatu yang wajib harus dikerjakan seperti itu. Karena apa yang diajarkan Nabi SAW, ada yang wajibnya, ada yang tidak wajibnya. Dan yang tidak wajib jauh lebih banyak daripada yang wajib. Kerjakan seluruh yang wajib. Hentikan dari seluruh yang diharamkan oleh Allah, dan itu sudah cukup untuk meneladani Nabi SAW dalam hal-hal yang memang wajib untuk diteladani. Maka meneladani Nabi SAW yang wajib adalah yang tadi. Melakukan amal-amal yang wajib sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan meninggalkan seluruh yang diharamkan Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bahwa itu diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kondisi minimal dalam meneladani Nabi SAW. Namun kemudian akan semakin beranjak kepada kesempurnaan manakala tidak mencukupkan untuk itu saja. Tidak mencukupkan meneladani Nabi dalam ibadah-ibadah wajib saja. Namun kemudian juga menyempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnat, sholat-sholat yang sunnat, ibadah-ibadah puasa yang sunnat, infak dan sedekah yang sunnat. Dan berusaha untuk melakukan ibadah yang sunnat tersebut sesuai dengan contoh dan teladan yang pernah disampaikan dan pernah diriwayatkan kepada kita dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebahagian yang Nabi amalkan, Nabi larang kita untuk mengikutinya. Ada sebuah ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang Nabi melarang umatnya untuk mengikuti beliau. Karena itu adalah ibadah yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin. Adapun pertanyaan yang berikutnya, apakah dengan bersolawat saja, sering bersolawat kepada Nabi SAW sudah cukup untuk mendapatkan solawat, untuk mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak, hanya bersolawat saja? Tidak cukup. Karena hadis-hadis Nabi tentang orang yang mendapatkan syafaat di akhirat tidak bisa dengan diambil dari satu hadis saja. Akan tapi hadis-hadis lain pendukung yang berhubungan, yang berbicara tentang sholawat harus dipelajari dan diamalkan seperti itu. Di antaranya bahwa manusia yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan di dalam hatinya. Sehingga kalau kita bicara syafaat Nabi SAW, maka para ulama mengatakan syafaat Nabi untuk ahlu tauhid. Ahlu tauhid yang beribadah. Dan di antara ibadah ahlu tauhid yang mengantarkan mereka kepada syafaat adalah rajinnya bersolawat. Maka solawat tanpa tauhid tidak ada artinya. Apalagi solawat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena sebagian kaum muslimin juga zaman sekarang ini bersolawat dengan solawat yang Nabi tidak pernah ajarkan. Kalimat-kalimat solawat itu.
dan kaifiat bersalawat dengan cara yang seperti itu. Tidakkah kita tahu sekarang ini orang bersalawat dengan cara menari, orang bersalawat dengan cara bernyanyi. Bernyanyi itu pun berikhtilat antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Bagaimana ini bisa dikatakan salawat yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di akhirat? Padahal di dalam salawat itu sudahlah tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dicampur dengan maksiat. Fahamlah kita bahwa dia adalah bujuk rayu iblis, laknatullahi alaih. Maka umat Nabi SAW yang patuh dan taat dan memperbanyak salawat, dan kepatuhan yang paling utama adalah menegakkan tauhid, menjauhi syirik, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan salawat, kebahagiaan syafaat insyaallah dari Allah tabaraka wa taala, diizinkan kepada nabinya untuk memberikan syafaat dan dipilih dia untuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Maka tidak cukup dengan ucapan lisan. Bukti utama cinta Nabi bukanlah sering bersolawat saja, akan tapi mengikuti derap langkah beliau. Dialah orang yang tadi sholat rajin, dialah orang yang tadi puasa rajin, dialah orang yang tadi beribadah rajin sehingga tidak mau menikah. Nabi mengatakan bukan umatku. Kenapa tidak mengikuti dan meladani Nabi SAW dalam kaifiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifiat salat, kaifiat puasa, dan kaifiat muamalat. Semoga ini bisa difahami, wallahu taala. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan berikut dari Dr. Adelia, dari Dr. Prita ya. Prita. Ya. Dari Dr. Prita ini ada langsung. Oh, Dr. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Terima kasih ilmunya. Saya ingin bertanya tentang ini, bagaimana motivasi kita di tengah kesibukan untuk menjaga semangat kita untuk menuntut ilmu. Itu saja Ustadz. Baik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mana kita kesibukan-kesibukan yang kita lakukan setiap harinya, jangan anggap dia adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap dia adalah semata-mata pekerjaan yang tidak bisa dijadikan sarana untuk menuju alam akhirat yang berbahagia di alam akhirat. Karena setiap derap langkah manusia di permukaan bumi bisa bernuansa ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, makan bisa menjadi ibadah dan tidur bisa menjadi ibadah. Dan kuncinya adalah menambahkan dalam aktivitas duniawi niat yang saleh. Menambahkan dalam aktivitas duniawi niat yang saleh. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah al-adat atau al-mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Amal-amal mubah yang pada dasarnya tidak amal-amal duniawi murni, manakala ditambahkan dengan niat yang saleh, maka dia akan berubah menjadi sebuah ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Termasuk diantaranya adalah kesibukan duniawi, terutama para tenaga-tenaga medis yang mungkin pada dasarnya adalah sifat duniawi, mencari nafkah. Akan tapi apabila ditambahkan dengan niat yang saleh, niat untuk membantu kaum muslimin, niat untuk membantu orang-orang yang susah, niat untuk jujur dalam menjalankan amanah, niat untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, niat untuk mencari nafkah yang halal, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal, maka aktivitas harian yang sangat padat itu, apalagi di kondisi-kondisi seperti sekarang ini, bisa menjadi hal yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi yang berhubungan dengan menimba ilmu, ketahuilah bahwa menimba ilmu itu tidaklah harus dilakukan setiap waktu, dalam arti kata dihabiskan waktu semuanya untuk itu. Para sahabat Nabi SAW pun yatanawabun, saling berganti-gantian dalam menimba ilmu. Hari ini datang, besok tidak. Hari ini datang, besok tidak. Sebagian para sahabat sibuk juga di pasar, berdagang. Dan ketika
Bersama Nabi SAW mereka benar-benar serius. Ketika ada masalah mereka bertanya. Sehingga Nabi SAW, pintu ilmu itu adalah bertanya. Ketika kita tidak tahu, kita bertanya kepada orang yang mengerti dan berilmu tentang syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pahami bahwa menimba ilmu itu harus masuk pesantren dan berdiam diri di sana bertahun-tahun untuk menimba ilmu. Hanya begitu cara menimba ilmu, tidak benar. Dan tidak seperti itu juga para sahabat. Ya. Namun hal yang pasti dari para sahabat, ketika mereka tidak paham, mereka bertanya dulu. Mereka mengamalkannya setelah bertanya kepada Nabi SAW ketika mereka tidak tahu. Nabi SAW mengatakan, awalam yas'alu idlam ya'lamu fa inna shifa al-'ayyiz su'al. Tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat daripada ketidaktahuan itu adalah bertanya. Maka menimba ilmu itu adalah bertanya sesuatu yang memang kita tidak tahu. Ya. Adapun sesuatu yang kesibukan harian, niatkan sebagai amal taqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika ada waktu-waktu yang bisa digunakan untuk menimba ilmu, ketika itu kita datang di majlis ilmu. Dan yang terpenting daripada menimba ilmu itu adalah mengamalkan sesuatu di atas ilmu, dan ketika kita tidak tahu adalah bertanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak semua ilmu yang diturunkan oleh Allah adalah fardu ain. Bahkan mayoritas ilmu yang Allah turunkan ke permukaan dari ilmu syariat adalah fardu kifayah. Dipelajari oleh sebahagian saja dari kaum muslimin, tempat di mana umumnya kaum muslimin bertanya kepada mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Syukron Ustaz. Nah. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Baik. Yang pertama dari yang kedua ya, dari Dokter Adalia. Bagaimana cara memperbaiki diri sedangkan banyak ustadz yang menyampaikan dalil, tetapi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang sahih maksudnya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana untuk amalan yang belum benar dilakukan? Contohnya bacaan sholat yang berbeda-beda. Silakan, Ustaz. Baik. Sering ditanyakan kepada kita kebingungan seorang yang penimba ilmu dalam mengetahui ya, mana sebenarnya yang hak dari penyampaian para dai dan para penceramah, karena memang di sana sini ditemukan sesuatu yang berbeda. Ya, perbedaan pendapat terjadi di sana sini. Bagaimana cara mengetahui yang benar? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Saringan kebenaran itu adalah yang benar itu adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan apa yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, sesuai dengan yang diamalkan Nabi dan para sahabat ketika mereka hidup. Cari terus ustadz yang akan mengajarkan kepada kita, cari terus guru yang mengajarkan kepada kita beragama itu melakukan seperti ini yang ada di dalam Al-Quran, ini yang ada di dalam hadis, dan begini Nabi dan para sahabat mengamalkannya. Karena itu yang ada di dalam Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Sekiranya mereka mau beriman seperti berimannya kalian. Dan kalian dalam ayat ini adalah orang-orang yang hidup di masa Al-Quran itu diturunkan. Siapa mereka? Mereka adalah Nabi dan para sahabat. Maka cari terus orang yang akan mengajarkan kita agama yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis, namun pengamalannya, pemahamannya sesuai dengan yang pernah ada ketika Nabi dan para sahabat hidup. Dan kalau kita berusaha terus mencari ini, dan bersungguh-sungguh, Allah berjanji akan menuntun kita kepada jalan yang benar itu. Kalau niat kita serius untuk mencarinya, niat kita serius untuk mendapatkan jalan agama yang benar itu, di tengah pertikaian yang sangat panjang dan perbedaan pendapat yang sangat banyak. Niatkan kepada Allah niat yang ikhlas, dan mintakan kepada Allah permintaan-permintaan yang ikhlas dan tulus.
agar Allah mengajarkan kepada kita agama yang hak. Dan subhanallah, belum lama ini kita bertemu dengan salah seorang kaum muslimin yang berangkat haji pada tahun 80 sekian, dan di sana dia betul-betul serius minta kepada, ya Allah, ajarkan kepadaku agama yang hak, agama yang kau ridho dan kau cintai, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dan berlinang air mata. Padahal ketika itu beliau mengatakan, saya berangkat haji sebagai seorang awam muslimin yang, namun benar-benar di sana saya minta kepada Allah. Dan subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan kepada saya bahwa Allah menuntun saya kepada pemahaman agama yang hak ini. Dan beliau mengatakan, sampai saat ini di negeri saya, di satu kabupaten, tempat saya berdomisili, hanya 3 keluarga yang mengamalkan agama sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak terpengaruh kepada adat istiadat yang menyelisihi syariat. Dan di antaranya alhamdulillah salah satunya adalah keluarga kami, saya, istri dan anak-anak. Jadi sekali lagi bahwa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan serius dan ikhlaskan niat untuk mencari jalan kebenaran, dan yakinlah bahwa Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, dan Allah tidak pernah ingkar janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya, pasti akan tunjukkan kepadanya jalan kami tersebut. Di dalam Al-Qur'an akhir surat Al-Ankabut, Allah berjanji akan memberikan tuntunan dan memberikan bimbingan kepada jalan yang benar. Untuk siapa? Untuk orang yang bersungguh-sungguh. Serius secara hati dan serius dalam permintaan dan serius dalam cara mengamalkan. Namun, sudah ada keterangan yang nyata dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, orang yang selamat dari sentuhan neraka adalah orang yang meniru aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Orang yang mencontoh aku dan sahabat-sahabatku. Maka carilah terus orang yang akan mengajarkan itu kepada kita. Saya dan Anda sama. Ketika kita tidak tahu sesuatu, kita mencari tahu dari orang yang lebih berilmu daripada kita, namun targetkan. Yang kita ingin cari, bagaimana Nabi dan para sahabat mengamalkan itu ketika mereka hidup. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk mencarinya, dan niat kita yang ikhlas untuk mencarinya, dan permintaan kita yang tulus kepada Allah untuk dibimbing, kita termasuk orang-orang yang Allah beri janjinya kepada kita. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbicara? Ini pertanyaan jawaban saya untuk yang pertanyaan pertama. Adapun yang kedua tadi apa? Mohon maaf diulangi, Bapak. Saya mohon diulangi untuk pertanyaan yang kedua tadi, saya lupa. Gerangan apa pertanyaan? Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk amalan yang belum benar dilakukan, contohnya bacaan sholat yang berbeda-beda. Baik. Bagaimana dengan amal kita yang belum benar? Ya, solusinya adalah mempelajari mana yang benar. Mana bacaan yang benar? Di antara aneka ragam cara bacaan yang kita pernah dengarkan, sebenarnya mana yang benar? Mencari ilmunya. Bertanya kepada orang yang tahu, atau mencari buku yang memang memiliki, yang direferensi oleh para ahli ilmu bahwa itu adalah buku yang mengajarkan kepada kita sesuatu yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dan di antara buku yang sangat masyhur dalam hal ini adalah Kaifiyat Salat Nabi, yang dikarang oleh ahli hadis abad ini, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau mengarang sebuah buku yang fenomenal, yaitu mengajarkan kepada kita bagaimana sholat Nabi, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, seolah-olah engkau melihat Nabi melakukan sholat. Kaifiyatu sholat Nabi SAW minat takbirah ila taslim ka'annaka tarahu. Bagaimana sifat sholat Nabi SAW dari takbiratul ihram sampai salam, seolah-olah engkau menyaksikan langsung Rasulullah SAW sholat. Di situ beliau mengajarkan kepada kita hadis-hadis Nabi. Mayoritas hasil isi kitab itu hanya hadis Nabi. Kosong daripada perkataan para ulama, kosong daripada perkataan pengarang kitab. Apa yang dibaca Nabi ketika Nabi ruku, ini hadisnya. Apa yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi i'tidal, ini hadisnya. Apa yang dibaca Nabi ketika Nabi SAW sujud, ini hadisnya. Maka miliki referensi tersebut, kayak sifat sholat Nabi SAW, dan semoga di buku tersebut kita bisa mengetahui dalil-dalil yang sahih tentang bagaimana bacaan-bacaan di dalam melaksanakan sholat, dan dengan itu kita bisa
memilah dan memilih mana bacaan yang selama ini kita baca yang benar dari Nabi, mana yang sudah ada tambahan dan imbuhan dari selain Nabi SAW, sehingga kita benar-benar berusaha mengucapkannya ucapan-ucapan atau zikir-zikir yang benar dalam sholat tersebut. Wallahu ta'ala. Mohon maaf Ustaz, ada pertanyaan yang terakhir ini dari saudari Rina Absari. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz. Izin bertanya, bagaimana urgensinya ibadah di tengah-tengah pekerjaan yang lingkungan kerjanya masih ada ikhtilaf, sedangkan niatnya untuk bekerja adalah ingin mengamalkan ilmu? Apakah masih bisa termasuk kepada pengikut Rasulullah? Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah ilmu dan hukum adalah hukum. Dan kita tidak bisa berbicara hukum kecuali sesuai dengan apa yang pernah kita dengarkan dari Nabi kita tercinta SAW, dan kita saksikan dari Nabi kita tercinta SAW. Dan ilmu yang telah sampai kepada kita dari para ulama tentang sunnah Nabi SAW adalah ikhtilat, adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka untuk yang satu itu, yang bernama ikhtilat, kita harus jauhi. Semaksimal yang kita mampu kita harus jauhi. Dan mari kita berusaha maksimal dalam menjauhi namanya ikhtilat dengan segala daya dan upaya yang maksimal untuk itu. Dan untuk sampai kepada titik yang sifatnya ideal bukanlah hal yang mudah. Namun bermudah-mudahan dalam melakukan hal yang memang kita tahu terlarang, itu juga sifat yang tercela. Maka mari kita maksimalkan. Walaupun sekarang ini belum maksimal dalam menuju suatu yang sangat ideal, akan tetapi usaha kita harus kita tunjukkan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membimbing langkah umatnya, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina tadau zadahum huda, yang berjalan di atas petunjuk aku akan tambahkan petunjuk kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing langkah kita ke jalan yang Allah ridhoi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan kita salah seorang di antara manusia yang dipakai oleh Allah untuk menegakkan agamanya. Dan semoga Allah ampuni kesalahan dan kekhilafan kita di yaumil mahsyar kelak ketika kita dihisab. Semoga Allah berikan kepada kita catatan kitab amal kita di tangan kanan kita. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita ketika melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami undur diri, pamit. Sampai berjumpa dalam kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Dr. Nda. Yuk, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.